Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Wulandari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Al-Azhar Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya positif di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Pendidik belajar berproses disiplin positif dalam budaya sekolah dengan tujuan untuk dapat menggerakkan perubahan baru untuk seluruh komponen sekolah. Di sini saya akan berbagi pemahaman saya dengan rekan sejawat saya mengenai konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi dalam penerapan dalam menegakkan disiplin positif serta dapat memudayakan budaya positif di sekolah. Berikut adalah hasil aksi nyata saya dengan rekan sejawat saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya mengganggu waktu Bapak Ibu. Di sini tujuan saya adalah untuk menjelaskan mengenai budaya positif. Di sini saya tidak bertujuan untuk menggurui Bapak Ibu semua karena saya rasa ilmu dan pengalaman Bapak Ibu lebih dari saya. Dan saya akan berbagi mengenai budaya positif. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 1.4 yaitu aksi nyata. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui apa itu budaya positif. Topiknya ada 6 Bapak Ibu, ada mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta apa itu restitusi nanti akan kita bedakan bersama Bapak Ibu dan dampaknya bagi peserta didik seperti itu. Ketiga ada keyakinan kelas, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menyusun keyakinan di dalam kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima ada restitusi yaitu disiplin positif mengenai 5 posisi kontrol yang nantinya Bapak Ibu ketahui ketika menangani suatu masalah pada siswa. Dan ada segitiga restitusi sama yang bertujuan untuk bagaimana menyelesaikan masalah pada siswa. Pertanyaan pemantiknya yaitu setuju atau tidak, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Kalau saya lihat jenis hukuman dan kesalahan. Dari hukuman atau kesalahannya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Apakah ia bisa mendisiplinkan anak? Kita bahas Bapak Ibu. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa ya dengan penghargaan anak bisa termotivasi untuk belajar? Bisa. Baik, nanti kita ulas ya Bapak Ibu. Apakah ini baik atau tidak? Nanti kita ulas satu persatu. Oke, yang pertama eksplorasi konsep mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini nanti saya jelaskan satu persatu. Yaitu Bapak Ibu bisa nanti diperagakan dengan temannya sama-sama dengan cara menggenggam tangan.
Coba Bapak Ibu di samping kanan kiri Bapak Ibu. Nah, coba ada posisi A dan B. Posisi B adalah posisi yang dimana merayu temannya yang di posisi A untuk tangannya tidak menggenggam seperti itu. Coba bisa dipraktekkan dulu Bapak Ibu. Pak Sunarji dengan Pak Aldi, Bu Susi dengan Bu Mura dan sebagainya. Kira-kira ketika teman Bapak Ibu melihat Bapak Ibu mengepal, apakah akan ada rayuan untuk mengetahui apa isi genggaman itu? Apa dengan cara merayu atau meminta atau memberikan apa dalam hal ini membujuk, bisa menghardik juga, bisa mengajak untuk apa? Untuk melihat apakah Bapak Ibu tetap mengepal atau melepaskan kepalan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ilusinya yaitu mengenai paradigma kontrol seperti menggenggam tangan tadi Bapak Ibu. Kita sebagai guru punya kontrol penuh atas kendali diri kita sendiri. Nah, sedangkan siswa bisa mengkritik, bisa membuat merasa bersalah atas kontrol yang kita berikan. Kritik yang dari genggaman tadi. Seperti itu, agar apa? Agar memaksa untuk melepaskan genggaman tersebut. Lalu apa sih sebenarnya sesungguhnya dari siapa yang memiliki kontrol dari Bapak Ibu? Ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, stimulusnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kedua, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu perilaku buruk dilihat suatu kesalahan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Lalu apa sih sebenarnya makna disiplin ketika kita mengontrol siswa ini? Nah, disiplin ini sebenarnya ada miskonsepsi di dalam masyarakat kita mengenai apa itu pengertian disiplin. Kalau menurut Plato dan Socrates mengatakan bahwa disiplin itu sebuah tujuan yang mana kita menghargai apa yang dihargai, ya Bapak Ibu. Tapi kalau di budaya kita, di kebiasaan kita memaknai bahwa disiplin itu suatu yang harus dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana dengan ketidaknyamanan seperti peraturan-peraturan yang sifatnya menghukum, bukan dengan apa yang dihargai atau nilai-nilai kebajikan universal pada tujuan mulia tersebut. Adapun nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu, nilai kebajikan universal ini kan sebenarnya nilai-nilai yang dianggap baik, di mana hal ini berkaitan mengenai berasal sumber dari lintas bahasa, suku bangsa atau agama dan latar belakang lainnya. Di mana dalam hal ini nilai-nilai kebajikan itu diyakini yaitu sebagai motivasi intrinsik. Intrinsik itu apa? Dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Di mana hal ini dapat membangun sehingga bisa menggerakkan motivasi di dalam diri untuk tujuan yang mulia. Jadi kebajikan universal berasal dari diri. Di mana kebajikan yang dihargai seperti itu Bapak Ibu bisa timbul pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Lalu apa sih nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ketika ingin menerapkan budaya positif dan disiplin positif? Kita mempunyai tentang profil pelajar Pancasila. Ini merupakan nilai kebajikan baik, mandiri, berharap kritis, berkepentingan global, bergotong yang kreatif, atau nilai-nilai kebajikan lainnya, menghormati, bertanggung jawab, menghargai dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu merupakan kebajikan universal. Lalu apa? Nah, tadi kan ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah suatu penghargaan bisa membuat disiplin positif pada anak? Mari kita analisis Bapak Ibu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ada namanya motivasi eksternal di luar, ada internal dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi eksternal ini yaitu apa? Contohnya dengan memberikan hukuman kepada anak. Di mana hari ini contohnya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau ada hukuman ya Bapak Ibu dari eksternal. Atau motivasi eksternal dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan, di mana apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, makanya dia mau disiplin seperti itu. Sedangkan kalau motivasi internal atau intrinsik dan disiplin positifnya yaitu
menghargai diri sendiri atas kebajikan universal tadi, Bapak Ibu, nilai-nilai yang baik tadi. Saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, ini kan tumbuhnya kesadaran pada diri sendiri, Bapak Ibu, atas nilai-nilai kebajikannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu kelompok pendidikan yang maju di Indonesia, yaitu mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, tetapi cakap membuat pemerintah diri sendiri. Berarti dalam hal ini atas kesadaran penuh dalam diri sendiri. Seperti itu konsep pendidikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya tadi ada yang mengatakan setuju tidak kalau seandainya penghargaan itu bisa mendisiplinkan anak. Mari kita analisis satu persatu dulu, Bapak Ibu. Apakah dampaknya positif ataupun negatif? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal, bukan dari siswanya, tapi dari muridnya. Dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan bisa seperti ini. Contoh Bapak Ibu, kalau seandainya ada siswa melakukan pelanggaran disiplin, atau gimana ya dia siswa ini disiplin tepat waktu. Nah, ada kan sebagian Bapak Ibu yang memperlakukan dengan memberikan bintang penghargaan. Siapa bagi siswa-siswi yang disiplin tepat waktu dalam datang ke sekolah akan diberikan bintang 1 bintang. Setiap anak-anak Miss melakukan namanya disiplin. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu kalau seandainya sama guru itu bisa patuh. Tetapi kalau ada guru yang menggantikan guru tersebut, itu tidak akan berjalan sama sekali. Karena apa? Karena dia melakukan disiplinnya itu karena apa? Atas dasar penghargaan yang diberikan. Itu dampak negatifnya. Yang lain juga dampak negatifnya yaitu siswa bisa muncul rasa iri hati kepada temannya. Karena apa? Karena atas penghargaan tadi tidak merata kan Bapak Ibu. Terus ada merasa cemas juga, kenapa ya? Aku apa selalu ini kok malah penghargaanku nggak sebanyak dia dan lain sebagainya. Jadi kurang bagus kondisi belajar seperti itu. Ya, jadi berarti penghargaan itu tidak baik untuk kita berlakukan sebagai hukuman untuk mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik untuk berubah arah yang lebih baik Bapak Ibu. Oke, contoh pengakuan apresiasi dari tadi kebajikan universal Bapak Ibu. Contohnya melihat situasi si siswa mau menolong temannya. Nanti ada nilai kebajikannya berupa rasa empati, rasa bisa memposisikan diri ke orang lain. Contohnya bisa kita buka dengan kemarin saya perhatikan atau kemarin ini saya perhatikan ya Anamis ya, rasa empati Anamis itu besar sekali loh. Ya. Ketika menolong temannya di kelas, membantu dalam ketika temannya kesulitan, atau rasa kebajikan universal atau kepedulian dengan cara ya itu tadi kita menghargai dan menghormati si anak melakukan apa membantu teman-temannya di tugas kelompok. Nah ini Bapak Ibu, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu kan tadi berdasarkan ya ada hukuman yang kalau konsekuensi si anak harus memperbaiki kesalahannya diri sendiri. Contoh kalau hukuman ini sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu. Contoh mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman Bapak Ibu. Sekali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman Bapak Ibu. Dan baiknya sebenarnya netralnya harusnya melalui konsekuensi. Contohnya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti ada nilai kebajikan bertanggung jawab. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang namanya dihukum, apalagi suruh lari di lapangan, dan pasti capek ya Bapak Ibu, capek fisik, mental juga. Itu efek dari hukuman.
tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi dengan apa? Dengan memberikan apa ya, dorongan gimana si anak biar bisa mematuhi peraturan tapi dengan kebajikan universalnya dia gitu Bapak Ibu. Contoh tadi mencoret-coret buku temennya, jadi harus gimana? Harus mengganti bukunya dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Lalu apa restitusi? Apakah harus restitusi seperti itu? Pasti Bapak Ibu harus restitusi. Di mana restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka karena nggak disiplin tadi Bapak Ibu atau kesalahan lainnya. Di mana mereka harus bisa kembali pada kelompok mereka, tidak ada rasa malu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan dengan karakter yang lebih kuat, lebih bijak lagi. Oh ternyata kalau salah harus seperti ini, ada kebajikan universal. Dan merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa ya yang saya inginkan dan harus memperlakukan dalam memperlakukan orang lain. Atau restitusi ini adalah disiplin yang positif. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman tadi yang lari 100 kali di lapangan. Beda kalau hukuman kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Karena restitusi ini fokus pada pemecahan masalah. Nah, 9 ciri restitusi yaitu untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Bukan dipaksa ya Bapak Ibu. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita membentuk karakter anak Bapak Ibu. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya agar tidak malu dari Bapak Ibu. Jadi bisa lebih introspeksi dan bisa punya solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya keyakinan kelas itu sama dengan peraturan yang kita buat oleh di kelas. Tapi atas persetujuan antara guru dan murid disepakati bersama Bapak Ibu. Untuk mendorong nilai-nilai kebajikan intrinsik atau universal tadi Bapak Ibu, yang menghargai, menghormati dan lain sebagainya, dibuat kesepakatan bersama. Nah ini Bapak Ibu, gimana sih cara menciptakan budaya positif? Yaitu dengan peraturan kelas, dengan tadi ya nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, keyakinan kelas, ada lingkungan yang positif sehingga membentukkan budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, contoh peraturannya yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan universalnya atau keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab karakternya yang ditunjukkan. Kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Karena dalam hal ini peraturan tersebut yang negatif dirubah menjadi positif Bapak Ibu. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Seharusnya keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi muncul karakter seperti itu. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen atas keyakinan atau peraturan disepakati bersama. Nah, ini berarti hal-hal yang positif Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan, tapi diubah menjadi keselamatan dan menjaga saling menghormati satu sama lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kita menjaga kesehatan atas diri kita sendiri. Ada pergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Bisa menikmati. Gunakan masker. Berarti keyakinan kelasnya adalah kita harus bisa menjaga kesehatan dan keselamatan. Tetap jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu untuk keselamatan dan keamanan. Nah ini Bapak Ibu nanti kalau mau diaplikasikan bisa Bapak Ibu ini langkah-langkah urutan dalam menetapkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Pertama nanti berdiskusi dengan memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Berarti nanti anak-anak bisa Bapak Ibu diminta pendapatnya peraturan-peraturan apa yang pengen diterapkan. Namanya satu siswa minimal 2 penulis peraturan.
Kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kedua, berarti anak-anak sudah mengumpulkan umpamanya peraturan-peraturan yang mereka buat. Jadi diubah peraturan yang masih ada negatif harus positif kalimatnya, seperti yang sebelumnya tadi Bapak Ibu. Ketiga, menyajikan peraturan menjadi nilai kebajikan kelas. Nah, disepakati Ibu, Bapak Ibu. Jadi untuk nilai-nilai keyakinan kelas ini maksimal 7, minimal 3 normalnya. Karena kan kalau kebanyakan siswa juga pusing Bapak Ibu. Yang penting kebajikan universalnya tadi ada dan bisa general seperti itu. Keempat, berdiskusi mengenai perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang lain, dirubah menjadi menghargai, menghormati orang lain. Berarti keyakinannya seperti apa? Ya dengan tindakan. Berarti apa? Mendengarkan orang atau guru atau temannya untuk berbicara terlebih dahulu, baru boleh ganti berbicara seperti itu. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Ini tadi peraturan negatifnya dulu dari siswa ditulis semua. Dari yang negatif diganti positif dan memunculkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu untuk melihat apakah sudah berjalan tidak ini keyakinan kelasnya, bisa menganalisis dengan keyakinan tabel T dan Y untuk melihat apakah sudah muncul nih karakter keyakinan kelas yang diharapkan. Seperti itu Bapak Ibu, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terlihat dan kita bisa melihat perubahan perilaku, mendengar dari apa yang mereka katakan dan berperilaku apakah sudah mencerminkan perilaku siswa-siswi ini sesuai dengan keyakinan kelasnya. Begitupun juga tabel ini Y, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nampak tidak tampak seperti yang contohnya tadi. Oh kok belum kelihatan ya? Tapi kalau sudah terlihat berarti keyakinan kelasnya berhasil. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu, setiap manusia nggak cuma murid, nggak cuma guru, tetapi semua manusia membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan ataupun kesenangan. Ini semua orang pasti membutuhkan ini, tidak hanya murid, guru, dan semua manusia. Nah, kenapa sih kebutuhan dasar ini sangat penting? Karena ini buat kestabilan hidup nyaman dan tenang Bapak Ibu. Kalau seandainya di salah satu ini tidak terpenuhi, pasti akan ada suatu masalah. Contoh ketika murid kurangnya penguasaan tapi dalam hal ini larinya ke negatif. Contoh ikut-ikut game, itu kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar atas penguasaan diri atau kepemimpinan. Sehingga dalam hal ini sebagai pendidik harus mampu menuntun dalam hal ini perilaku anak gimana sih biar penguasaannya ke hal-hal yang positif dengan mengembangkan minat bakat siswa seperti itu Bapak Ibu. Contoh dalam hal pembelajaran, ternyata pinternya informatika, berarti kodingnya bagus ini, atau dan lain seperti itu Bapak Ibu. Kelima ada posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu posisi kontrol ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Yang paling bagus sebenarnya manajer, tapi boleh pemantau juga boleh. Ini Bapak Ibu, contoh mungkin setiap ya saya sendiri juga sebenarnya pernah melakukan kelima ini. Tapi setelah saya ikut DWP, perspektif saya berubah. Yang tadinya hukum yang menghargai kamu harus menulis 100 glosarium atau 50 glosarium, 10 glosarium dan lain sebagainya. Nah ini sekarang dapat Bapak Ibu karena adanya memberontak atau menyalahkan orang lain. Bahkan bisa muncul sifat-sifat bohong. Udah sudah gitu. Atau melakukan di mana ya wes lah biar aja biar marah-marah lagi. Kan? Jadi kalau dihukum kan jadi mengutuk berarti Bapak Ibu. Atau teman, atau membuat merasa bersalah. Ini juga nggak baik Bapak Ibu. Kalau membuat merasa bersalah kan, kok gitu sih sama Miss jadi kecewa loh sama kamu. Tapi kan hal ini bisa membuat apa ya? Psikologi muridnya juga nanti kena gitu Bapak Ibu kan. Jadi baiknya sebagai manajer, karena kalau manajer ini
kita bisa memberikan keyakinan yang baik buat anak-anak ini. Kenapa sih kamu melakukan salah itu? Solusinya apa? Coba kasih tahu dulu. Dibimbing diarahin terus sampai dia menemukan nilai-nilai kebajikan tadi yang baik, Bapak Ibu. Kalau nggak bisa juga, kalau ada yang ngeyel banget susah juga Bapak Ibu, bisa pakai pemantau dengan mengikuti peraturan sekolah. Sesuai dengan peraturan sekolah dan lain sebagainya, bahwa pada poin keberapa kamu tuh sudah salah tuh, berarti kamu harus dapat poin segini ya. Nah kalau seandainya kalau posisi manajer ini tidak berjalan dengan baik, bisa pakai kontrol pemantau Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ella lakukan begini demi ibu. Ini sebagai teman, ini kan sebagai teman juga nggak baik itu. Nanti merasa dekat, jadi dia seenaknya. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Solusinya apa ya? Apa baiknya? Ada peraturan pemantau konsekuensinya, konsekuensi atau tidak? Jadi dalam hal ini nilai dokumen manajer bisa berubah. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini ada segitiga restitusi, ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama validasi kebutuhan, kedua menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Yang pertama terlebih dahulu bisa Bapak Ibu ketika ada siswa yang melakukan kesalahan Bapak Ibu bisa dengan mengatakan hal-hal yang seperti ini. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok. Manusia itu nggak sempurna, pasti ada salahnya. Boleh dikatakan seperti itu dulu Bapak Ibu. Lalu bisa ditanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Apa sih alasannya? Miss pengen tahu. Itu kan merupakan validasi dan keyakinan. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang telah kita sepakati itu apa sih sebenarnya kemarin itu dalam keyakinan kelas? Kan harus menghormati orang lain. Nah, itu berarti kita harus menanyakan lagi ke murid agar bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka yakini seperti itu. Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setiap orang tidak ada yang sempurna, pasti melakukan suatu kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau kita bisa mencari tahu siapa yang benar, tetapi Bapak Ibu atau saya tidak ingin tertarik untuk mencari kesalahannya, tapi gimana cara menyelesaikan masalah ini. Mana yang salah, mana yang benar. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu namanya menstabilkan identitas. Kedua ada validasi kebutuhan, di mana mengenali basic needs, di mana kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi melalui kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu kekuasaan, kebebasan, kebutuhan kesenangan atau bertahan hidup. Belum bisa berkata seperti kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya lagi karena atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu. Apa sih pentingnya kamu kenapa sampai melakukan hal-hal yang seperti itu? Kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial. Norma itu berarti aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dimana mendasari interaksi antar manusia. Contohnya adalah nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita itu apa sih? Peraturannya apa? Kelas yang ideal seperti apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa sih maunya? Seperti itu Bapak Ibu. Bisa ada intervensi 30 detik. Apa kamu yang berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa membuat kegiatan atau perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih
buat solusi tadi. Peraturannya apa? Atau sepertinya kamu punya masalah, bisa banget apa masalahnya? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar segera kita mulai keyakinannya? Apakah tugas kamu saat ini jalan seperti itu? Ini serangkaian yang kita pelajari tadi Bapak Ibu saling terhubung dari kebajikan universal, muncul nanti namanya keyakinan kelas, dari keyakinan kelas muncullah sebenarnya namanya lima kebutuhan dasar, dan ada restitusi lima kontrol untuk mendisiplinkan disiplin positif tadi Bapak Ibu, dan menggunakan tiga restitusi ketika murid melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu. Ibu bisa merefleksi mengenai materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Miss Dani. Oke, izin bertanya. Miss Bulan, di sini saya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, dari 5 posisi kontrol yang saya lihat tadi, apakah posisi kontrol sebagai manajer yang terbaik untuk diterapkan dalam kontrol siswa? Tadi mengenai 5 kontrol manajer ataupun tadi ini Bapak Ibu, sebenarnya yang terbaik itu memang manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu yakinin sih sebenarnya, kenapa kamu membuat kesalahan ini, gimana cara memperbaikinya, menguatkan diri, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan yang berkualitas, bagaimana cara yang memperbaiki kesalahan. Tapi kalau seandainya anaknya memang susah sekali untuk Bapak Ibu, kan ada sebagian yang gak mempan dengan posisi manajer, bisa pakai posisi memantau. Jadi balik lagi, kalau ada yang memang benar-benar susah sekali menggunakan posisi manajer, balik ke posisi pemantau. Udah ini aja. Kita punya aturan kan analisis seperti itu, atau sudah menandatangani fakta integritas atau mengenai bagaimana cara berlaku dan apa poin-poin kesalahan dan apa yang kamu dapatkan. Nah itu yang sudah kamu studi sebelumnya, jadi harus diperbaiki melalui peraturan tadi Bapak Ibu diluruskan lagi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Berarti makan dulu Bapak Ibu. Nanti bisa kembalikan lagi bacakan. Baik, saya bertanya, dari segitiga diskusi dalam menangani masalah yang dilakukan oleh siswa, apakah harus diterapkan ketiga-tiga? Oke, segitiga restitusi ya Ibu ya. Nah, sebenarnya segitiga restitusi itu nggak semuanya tiga-tiganya harus dilakukan ketika dalam hal ini menyelesaikan masalah pada siswa. Bisa 2, demonstrasi identitas sama validasi kebutuhan, atau validasi kebutuhan atau PAC. Bisa dipilih di antara itu. Nggak harus tiga-tiganya kita dalam menangani masalah dalam siswa. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, dari referensi ini, saya ingin tahu apakah dengan hal paradigma yang saya berikan tadi, ada nggak hal paradigma yang bisa mengubah perspektif Bapak Ibu dari yang saya jelaskan tadi? Saya Bu. Nanti dipisahkan tadi kan dikatakan bahwasanya dari hubungan itu ada yang dalam arti kata bisa kita didapatkan misalnya anak ini misalnya tahu sama yang menjadi pertanyaan kita berarti itu saya tahu yang selama ini kita laksanakan hukuman yang usia. Nah berarti dengan tindakan ini kita sudah bisa memposisikan kita sebagai
sehat. Nah, terus untuk si segitiga restitusi ya. Berarti kan selama ini kan kita yang kasih statement atau diskusi terus kan itu kan ditanya anak ini ya apa masalahnya, terus apa kesepakatan yang harus dilakukan dari tanggung jawab. Jadi ini sungguh merupakan apa ya, ilmu ya guys ya. Terima kasih. Jadi ini mendapat masukan juga untuk saya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa menciptakan budaya positif di SMA Al-Azhar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan keyakinan kelas kepada siswa saya di sekolah. Berikut adalah foto aksi nyata saya bersama murid saya di kelas 11 UGB, yaitu menyusun keyakinan kelas bersama. Dan ini adalah bukti dari aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Selamat pagi. Masih semangat ya buat belajar hari ini ya? Masih. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas, Miss? Keyakinan itu sama dengan seperti peraturan, di mana keyakinan kelas ini kita buat bersama. Yang nantinya kita taati aturan tersebut. Paham ya, Miss ya? Jadi di sini nanti Miss akan bagi satu persatu sticky notes-nya ya. Buat 2 peraturan kelas masing-masing individu ya. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau dan lain sebagainya. Untuk aturan kelas yang nantinya kita yakini dan kita hargai untuk kita taati di dalam kelas ini. Paham ya, Miss ya? Ya, oke, saya bagikan satu persatu ya, Miss ya.
ya. Tidak boleh bermain HP saat KBM. Jadi apa ya kira-kira kalau diubah menjadi kalimat positif? Ayo. Tidak boleh bermain HP saat KBM. Yaitu berarti kita harus dapat mengatur waktu dan disiplin dalam pembelajaran. Fokus dalam pembelajaran. Boleh satu orang membantu bisnis ya? Untuk mengubah ke kalimat positif. Mengatur waktu dengan baik atau bisa. Iya, menggunakan PowerPoint. Kedua, tidak boleh bising saat guru menerangkan. Berarti apa kalimat positifnya? Oke. Menjaga atau menghormati orang lain ketika berbicara, baik dengan guru ataupun dengan teman. Kedua, ada di sini tidak boleh apa? Bermain HP. Tidak boleh memakan makanan yang berbau. Bisa tidak ini? Atau tidak boleh makan di kelas ketika KBM ya? Berarti harus apa? Harus menghormati atau menghargai guru, ya kan? Ketika KBM atau makan pada waktunya atau istirahat. Ketiga, tidak boleh menyela ucapan penjelasan guru. Berarti apa positifnya? Anak-anak MIS harus mampu menghormati dan menghargai orang lain ya ketika berbicara. Jadi kita ubah yang tidak boleh menjadi hal-hal yang positif. Contoh menghargai, menghormati orang lain ketika berbicara. Harus kooperatif dan bekerja sama guru dalam melaksanakan. Ini sudah positif ya Namis ya. Siapa ini dari Aziz? Tidak boleh mencoret meja dinding ataupun merusak properti yang ada. Kalimat positifnya adalah apa? Menjaga kebersihan kelas atau sekolah ya, menjaga kebersihan kelas atau fasilitas sekolah. Yang kedua, tidak boleh menggunakan HP di saat jam pembelajaran berlangsung kecuali GBS tadi sudah ya. Lanjut, ada tidak boleh main HP selama pembelajaran tadi sudah ya, menghormati dan menghargai orang lain. Tidak boleh izin ke kantin saat pelajaran, yaitu apa? Menghargai dan menghormati KBM ya, ketika KBM dengan guru. Ada tidak boleh melawan atau membantah guru. Harusnya apa? Menghormati guru. Tidak boleh menggunakan HP sama. Dilarang tidur di kelas. Kira-kira apa ya kalau namanya dirubah? Apa ya? Yaitu anak-anak MIS harus bisa mengatur waktu dengan baik, bisa membedakan waktu belajar dengan ketika melakukan aktivitas yang tidak apa ya, tidur seperti itu ya. Jadi harus lebih bisa mengatur waktu dan tidak tidur di kelas. Jangan memotong pembicaraan saat guru menjelaskan di depan. Berarti apa ini sama seperti tadi yang menghormati dan menghargai guru atau orang lain. Dan terakhir, jangan berbicara kepada teman ketika guru sedang menjelaskan. Sama ya. Jika ingin izin keluar harus ya, ini sama menghormati guru. Oke, sekalian habis di sini sudah kita buat ada 7 keyakinan kelas yang nantinya anak-anak MIS bisa melaksanakan keyakinan ini ya, sesuai dengan kesepakatan antara MIS dan anak-anak MIS di sini. Jadi nantinya bisa ditaati keyakinan kelas ini, kita keyakinan kelas bersama agar nanti kondisi kelas berjalan aman dan nyaman ya. Yang pertama yaitu menjaga suara serta menghormati guru yang sedang menjelaskan.
Berikut adalah respon peserta didik setelah melaksanakan keyakinan kelas. Adapun perubahan dari keyakinan kelas yang kami terapkan bersama Miss Wulan adalah Kami jadi lebih mengetahui disiplin positif dalam penyusunan keyakinan kelas. Adapun perubahan nilainya yaitu 1. Menghormati guru, siswa, pramugari, dan warga di sekolah. 2. Disiplin dalam mengatur waktu. yang ketiga bersikap jujur, yang keempat menjaga kebersihan dan keamanan sekolah, dan juga menjaga keselamatan bagi warga sekolah. Terima kasih atas keyakinan kelas yang telah diberikan oleh Miss Wulan. burung dara burung cendrawasih. Cakep! Dulu di Papua. Cakep! Cukup sekian, terima kasih. Cakep! Semoga bermanfaat untuk semua. Emang bulan Alam Medan hebat. Harus action, brave, active, takwa. Moto kita maju bersama, hebat semua. Pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan pada siswa, yaitu bermain lempar kertas ketika KBM berlangsung. Ini kenapa kau malah melempar kertas ini? Ini Miss, gangguin semua ini Miss, jelek ya. Tadi apa tugas dari Miss? Halaman Ya, mengerjakan? Nanti ya. Berikut adalah penyelesaian masalah murid karena bermain lempar kertas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, Pak Is dan Fajar ya. Kenapa kamu dipanggil ke sini tadi? Karena Miss lihat pas pembelajaran Miss tadi Miss lihat Pak Is dan Fajar lempar-lemparan kertas ya. Sudah tahu ya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya bahwa tidak boleh mengganggu satu sama lain ya teman-temannya ya. Jadi siapa tadi yang mulai duluan? Ya sudah, Miss tidak mencari siapa yang salah di antara kalian, tapi kita sama-sama mencari solusinya ya. Jadi alasannya apa tadi? Kenapa ada lempar-lemparan tadi? Oke, jadi solusinya setelah ini apa? Oke, berarti solusinya adalah Faiz dan Fajar harus bisa membedakan antara waktu bermain dengan waktu belajar ya, harus fokus ketika pembelajaran. Adapun respon peserta didik setelah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Anasta. Nama saya Faiz Lubis, kami dari SMA Alam Medan dan dari kelas 11A. Kami sangat merestitusi permasalahan yang kami lakukan kemarin, yaitu mengganggu teman saat jam pelajaran dengan melempar kertas satu sama lain. Solusi yang kami dapatkan yaitu pertama, kami harus fokus dalam belajar. Dan kedua, kami tidak boleh mengganggu teman saat pada jam pelajaran. Dan bisa membedakan waktu bermain dan waktu untuk belajar. Terima kasih Miss Wulan atas restitusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pengalaman kedua yaitu pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan pada siswa, yaitu tidur ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Berikut ini adalah penyelesaian masalah murid karena tidur di kelas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, Miss lihat tadi kamu pas kerja kelompok tidur ya di kelas ya. Iya Miss, maaf ya Miss. Dia tahu kan tentang kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas bahwa tidak boleh ya tidur di kelas ya dia ya. Oke. Miss tahu bahwa setiap manusia seperti kita ada rasa lelah ya, capek, ketika capek ingin rasanya tidur ya dia ya. Nah, jadi apa alasan dia tidur di kelas tadi? Miss, tadi malam saya main HP, tapi saya nggak lihat jam, jadi tiba-tiba sudah jam 2. Jadi saya kurang tidur. Oke. Jadi apa solusinya? Jadi kedepannya mungkin dia sebelum tidur nggak perlu main HP dan harus ngatur waktu lagi supaya kesalahan yang sama tidak terulang. Oke, solusi yang bagus ya untuk yang diutarakan oleh dia. Jadi nantinya masih bisa diaplikasikan ke depannya dan tidak melakukan kesalahan yang sama ya Dea ya. Miss. Adapun respon peserta didik setelah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Safira Ramadhani. Saya dari kelas 11 UGA. Saya dari SMA Unggulan Al-Azhar Medan. Saya sangat senang melakukan restitusi bersama Miss Wulan atas masalah saya yang sering tidur di kelas saat jam pembelajaran. Saya mendapatkan solusi kalau saya harus tidur lebih cepat dan tidak memegang HP sebelum saya tidur. Terima kasih Miss Wulan atas restitusinya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Sekian pemaparan mengenai aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk calon guru penggerak dan para guru hebat. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu jangan lupa untuk like, subscribe, serta menghidupkan notifikasi untuk update informasi terbaru mengenai materi-materi calon guru penggerak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.